Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami. Perkenalkan, nama saya Darita Khairunisa Maulana dan teman saya Mita Prapiana. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai tantangan yang dihadapi dalam pengembangan organisasi pada narasumber kami. Sebelumnya boleh diperkenalkan, Kak? Oke, kenalin, nama aku Niza. Aku business owner dari Parelonel. Untuk yang pertama kali aku akan nanya, bisa nggak sih Kakak ceritain gimana bidang usaha Kakak serta latar belakang dari usaha Kakak? Oke, jadi latar belakangnya itu karena awalnya itu aku punya hobinya kayak bikin yang art di kuku sendiri gitu. Terus lama-lama aku teman-teman aku kayak pada mau dibikinin, dan akhirnya aku coba buat bikin usaha ini lebih berkembang lagi, dan sekarang alhamdulillah udah punya dua nail artist sih gitu. Berarti awalnya emang karena hobi ya, Kak? Iya, benar. Terus kira-kira untuk berapa lama atau berapa tahun sih kakak ini udah ngejalanin bisnis kakak sendiri? Jadi sebenarnya ini tuh kalau hobinya tuh dari 2021, tapi kalau aku baru mulainya itu tahun 2022. Jadi kayak udah 2 tahun lebih lah. Berarti udah lumayan cukup lama ya? Ya lumayan sih. Buat nail sendiri itu. Terus aku mau tanya, ada nggak sih tantangan-tantangan yang kakak Niza sendiri tuh hadapin dalam mengelola bisnis nail art sendiri? Kalau tantangan sih paling kayak komplain dari customer gitu, kayak kadang kayak customer sama nail artist itu miskom, dan atau emang kesalahan dari nail artist aku juga, dan karena aku sebagai owner jadi aku harus tetap bertanggung jawab aja sih, paling tantangannya itu. Aku mau nanya, Kak, gimana sih Kakak kalau mengatasi kalau ada terjadinya keterbatasan dalam waktu atau enggak sumber daya pas Kakak ngelola bisnis Kakak ini? Biasanya sih aku fokus ke hal-hal penting dulu sih, kayak, dan kalau misalnya buat hemat waktu juga aku biasanya pakai sistem time blocking sama otomatisasi buat jadwal dan promosi gitu. Dan selain itu juga aku sering bagi-bagi tugas ke karyawan lain biar lebih efisien gitu. Berarti kan tadi dari yang mengatasi keterbatasan-keterbatasan dari bisnis kakak sendiri itu kan pasti ada aja tantangan-tantangan besar yang Kak Niza sendiri itu kan hadapin gitu ya. Terus aku pengen nanya gimana sih Kak Niza sendiri itu mengidentifikasi dan juga mengatasi gap antara kondisi saat ini sama tujuan yang emang nantinya Kak Niza sendiri ingin capai. Sebenarnya kalau tantangan terbesar juga ada, kayak bikin customer tuh tetap loyal. Terus kayak kadang tantangan dari kompetitor-kompetitor lain yang selalu bermunculan. Terus biasanya sih ngatasinnya kayak terus inovasi aja sih, kayak nambah service baru yang lagi tren atau ikutin desain-desain baru. Terus biasanya sih aku juga rajin minta feedback dari customer-customer yang emang udah sering nail art, jadinya bisa terus diperbaikin gitu kalau misalnya ada yang kurang. Jadi lebih kayak nunggu feedback dari customer biar bisa ngatasin gap itu. Oke. Terus aku juga mau nanya, pas untuk buka nail art ini kan kakak tadi udah ada 2 nail artis ya. Kakak ngerasa kesulitan gak sih buat nemuin nail artis yang emang sesuai nih sama kebutuhan kakak, kayak keterampilan nail art gitu? Jujur sih sebenarnya lumayan sulitan sih buat nyari artis yang emang udah punya skill, kayak udah cocok gitu skillnya, jadi kayak emang agak susah, jadi agak lama sih kayak proses rekrutmennya gitu.
Berarti kalau misalkan dari proses rekrutmennya sendiri, berarti kakak juga bisa dibilang menyediakan juga kah program-program pelatihan buat nail artist kakak sendiri? Ya pasti ya sih, jadi kayak biasanya aku kayak interview dulu, terus habis itu aku tes skill, terus biasanya training dulu sih sama aku kayak 1 minggu. Terus kalau misalnya emang udah oke, semuanya udah sesuai standar, jadi baru bisa megang customer. Terus aku mau nanya Kak, kan tadi Kakak juga udah ngasih kayak uji coba seminggu tuh buat karyawan Kakak. Terus pernah nggak sih Kakak mempertimbangkan kayak untuk memberikan pelatihan khusus lagi buat karyawan Kakak buat ningkatin skill mereka? Terus menurut Kakak tuh emang seberapa penting sih pelatihan tersebut biar ngejaga kepuasan karyawannya itu sama kepuasan customernya mungkin? Kalau menurut aku penting banget sih buat update skill karyawan, karena kayak tren kan terus jalan, kayak pasti setiap zaman tuh kayak pasti ada aja gitu yang harus diupdate skillsnya. Terus eh, nggak cuman update sih, biasanya aku kayak eh, ikutin kursus kayak online gitu buat ngearis aku biar tetap update aja sih gitu. Berarti jadi menurut kakak sendiri, gimana sih kakak Kaniza sendiri ini tuh menangani kendala-kendala yang memang ada dalam pelatihan yang kakak buat sendiri dan juga pengembangan keterampilan nail artist Kaniza sendiri? Kayak biasanya kalau buat ngatasin kendala kayak training gitu, biasanya sih aku pilih metode yang kayak fleksibel, kayak misalnya tadi kursus online atau kayak workshop karyawan gitu. Terus kayak itu biar lebih hemat waktu dan biaya juga sih. Dan eh, aku juga pastiin pelatihan itu sesuai sama kebutuhan saat itu juga, dan support dan aku juga support playlist aku biar lebih mau belajar pengetahuan-pengetahuan baru aja. Terus kan tadi kakak udah memberikan pelatihan nih buat karyawan kakak. Terus gimana sih cara kakak tuh mastiin kalau kualitas layanan yang kakak berikan atau karyawan kakak yang berikan itu bisa tetap konsisten di saat kayak kan zaman sekarang kan bisnis tuh terus berkembang kan. Itu kayak gimana ya Pak? Kalau apa ya, kayak service tetap konsisten itu biasanya sih harus mempertahankan kualitas pertama itu udah pasti. Terus kayak standar operasional bisnis juga harus jelas dan harus rutin juga. Terus tadi harus beneran ada pelatihan training selalu ada, misalnya kayak sebulan sekali atau apa. Terus kayak itu sih penting juga sih, feedback dari customer tuh penting banget buat memperbaiki kayak apa yang kurang dari bisnis kita, jadi biar bisnisnya berkembang dan customer tuh nggak kabur gitu. Oke. Mungkin boleh dikasih tahu sedikit gak sih Kak Nizat, apa aja strategi-strategi yang Kak Nizat sendiri tuh tingkatin buat layanan nails Kak Nizat sendiri, terus dalam menghadapi pesaing-pesaing yang ada dari bisnisnya sendiri. Kalau misalnya strategi sih biasanya aku lewat marketing sosial media aja sih sebenarnya, kayak ngikutin tren-tren terbaru di dunia nail art, kayak eh sebenarnya itu sih sosial media, terus kayak bikin karya lo tuh kayak beda dari kompetitor lain, bikin unik, terus eh kayak selalu konsisten upload di sosial media dan memperkuat brand awareness dulu sih. Itu paling strateginya. Tadi kan udah bahas strategi ya. Terus sekarang aku mau nanya, biasanya kan ada tantangan tersendiri nih dalam hubungan internal kakak. Kayak contohnya gimana sih kakak? Kayak apa sih? Ada nggak tantangan dalam kakak tuh ngejaga hubungan atau komunikasi di antara karyawan kakak? Kan kakak sebagai owner ya, mungkin apa tantangannya? Tantangan sih pasti ada ya, kayak kalau buat di internal tuh biasanya emang bener sih komunikasi. Jadi aku selalu
apa ya, mention ke analis aku buat selalu komunikasi terbuka. Terus aku juga sering ngadain meeting kayak setiap 1 bulan buat evaluasi juga. Terus selalu melibatkan analis aku biar tahu tujuan bersamanya itu apa gitu. Berarti ada kayak bondingnya sendiri ya Kak? Ada. Oh, terus masih bahas tentang yang internal itu sendiri. Jadi menurut Kaniza sendiri sih, Kaniza sama para analis Kaniza sendiri itu gimana sih menyesuaikan perubahan-perubahan tren ataupun permintaan pasar yang dalam industri yang art itu sendiri? Iya sih, kalau tren kan tadi aku selalu bilang aku selalu mau up to date. Iya. Jadi aku selalu research kayak sekarang lagi tren apa. Terus kayak kalau misalnya ada tren-tren baru yang lagi booming atau apa, kayak aku langsung ngasih tahu ke analis aku kayak coba dong bikin ini, bisa gak? Kalau misalnya emang nggak bisa, nanti kita coba bareng-bareng sampai bisa, dan akhirnya misalnya kayak langsung difoto terus dipromosiin di sosial media kayak ini tren, misalnya kayak nail art 3D kayak lagi tren terus langsung diupload di sosial media, jadinya kayak bisa sih langsung ramai aku kayak gitu, kayak kau mau gitu. Terus kan tadi udah kayak perubahan-perubahan yang ada nih di nail art. Nah, kayak kakak tuh lebih fokus kayak perubahan yang jangka pendek atau emang yang kayak jangka panjang? Karena kan yang kita tahu pasti tren nail itu kan akan berubah-berubah nih kak. Jadi kakak emang ada fokusin buat yang long termnya atau enggak emang fokus ke jangka pendeknya aja gitu? Kalau itu sih aku kayak jaga keseimbangan aja sih, kayak kalau buat jangka pendek aku biasanya fokus sama marketing, promosi, terus eh, tren-tren tadi. Terus tapi kalau buat jangka panjangnya itu aku terus mau ngembangin skill-skill karyawan aja sih, sama terus inovasi kayak biar nggak kebalap sama kompetitor lain. Mungkin balik lagi ke kalau misalkan kita ngebahas tantangan-tantangan kali ya Kak Niza. Jadi menurut kakak sendiri gimana sih Kak Niza ini tuh menciptakan rasa urgensi di antara Kak Niza sama tim-tim Kak Niza sendiri, yang memang mungkin nantinya akan menghadapi tantangan ataupun perubahan dalam bisnis kakak ini sendiri. Biasanya kalau aku komunikasi dulu kendalanya ada apa, terus kayak secara jelas juga ke tim-tim aku. Terus kayak diukur juga sih seberapa penting, kayak seberapa urgent juga tantangan itu harus diselesaikan sekarang juga atau nanti juga bisa. Terus biasanya sih dengan ngaitin perubahan dengan manfaat langsung baik dari customer atau buat pertumbuhan bisnis aku. Kayak kalau misalnya dorongan timnya cepet, dan aku pengen tuh tim aku bertindak cepet juga, tapi selain itu aku juga mastiin juga kalau tim aku tuh tahu peran mereka buat proses perubahan kalau ada kendala gitu. Berarti sama-sama ini aja kali ya, kayak Tahu peran tahu masing-masing. peran-peran masing-masing. Tadi kan udah bahas tantangan sama perubahannya. Terus gimana sih cara kakak tuh merencanakan terus sama mengelola perubahan yang ada dalam bisnis kakak buat ningkatin efisiensi mungkin pengerjaan sama produktivitas dalam bisnis kakak sendiri? Biasanya aku itu nganalisis dari proses kerja kita semua, terus lalu kayak aku nerapin sistem kayak bookingnya tuh by online. Terus tadi nerapin pelatihan tim juga, training buat nulis. Terus eh, perubahannya itu juga dilakuin secara bertahap, terus dievaluasi terus sampai kelihatan hasilnya dan emang udah maksimal gitu sih. Mungkin aku juga mau nanya nih kak, kalau sehari itu dalam bisnis kakak itu bisa nerima kayak paling banyak itu berapa klien, dan kalau misalkan emang sedikitnya itu berapa kayak? Karena ini bisnis ya, pasti nggak selalu rame dan nggak selalu
Pokoknya nggak selalu rame lah. Jadi misalnya kalau misalnya emang lagi rame banget, itu tuh aku maksimal satu hari itu ada 8 jadi 8 customer, 8 treatment lah. Kalau misalnya pernah juga lagi sepi-sepinya, kayak bahkan nggak ada sehari, tapi eh, paling kalau misalnya sekarang ya karena udah mulai konsisten, paling tuh sehari kalau lagi dikit itu 2 sih, 2 treatment gitu. Oke, mungkin selanjutnya kita membahas lagi tentang pelanggan kali ya, customer Kaniza. Jadi menurut Kak Niza sendiri, gimana sih Kaniza ini tuh mengelola kepuasan pelanggan dari Kaniza sendiri itu, dan bagaimana Kaniza ini tuh menjaga loyalitas bisnis kakak ini tuh di tengah persaingan-persaingan yang ketat. Biasanya kalau kayak gitu aku buat loyalitas customer, aku itu fokus sama layanan personal gitu sih. Kayak misalnya dia emang udah sering banget nyar di aku, terus udah lama enggak nih, terus aku kayak chat personal kayak, Kak mau nail art gak hari ini, aku kasih diskon gitu. Terus kayak selalu minta feedback sih apa yang kurang juga. Terus kayak tadi misalnya ada customer yang sering treatment misalnya kayak 5 kali, bisa aku kasih potongan harga atau diskon biar mereka itu seneng dan tetap selalu balik lagi gitu di sini. Berarti emang kalau udah jadi pelanggan tetap tuh pasti bakal ada benefit lah istilahnya. benar. Kemudian aku juga mau nanya nih Kak, gimana sih Kakak mengevaluasi dalam efektivitas bisnis Kakak nih? Kayak apa aja sih faktor utama yang Kakak perhatiin dalam proses evaluasi tersebut? Biasanya aku itu kalau mau evaluasi tuh dari kayak efektivitas operasional, kayak caranya kayak mantau tim-tim aku, terus kayak waktunya itu berapa lama penyelesaiannya, terus kayak dari tingkat kepuasan customer juga. Biasanya sih faktor utama yang aku perhatiin eh, efisiensi waktu, kayak misalnya biasanya tuh orang tuh kayak kurang suka lama-lama gitu ya kalau bikin. Jadi kayak sebisa mungkin sih aku kayak bilang ke tim, ke Nelis aku kayak lebih, sebenarnya kayak lebih cepat tapi kualitasnya tetap sama gitu, kayak gitu sih. Berarti emang balik lagi ke tadi, dimana kayak program pelatihan yang Kakak kasih itu biar bisa ningkatin skill mereka dalam pengerjaan, jadi jadwalnya kayak cepet tapi tetap kualitasnya bagus kayak gitu ya. Betul. Mungkin dari budaya organisasinya sendiri nih, atau nggak budaya dari bisnis kakak sendiri. Jadi aku mau tanya, gimana sih Kak Niza sendiri ini tuh membangun budaya organisasi untuk bisnis kakak sendiri ini tuh yang positif. Kalau bangun budaya positif di bisnis aku sih, pastinya aku kayak sama tim-tim aku yang lain, aku kayak eh, pakai komunikasi terbuka. Jadi kalau misalnya ada tim aku yang ada mau ngasih pendapat, itu pasti selalu terbuka apapun itu. Terus aku selalu ngasih apresiasi, atau misalnya nulis aku eh, kerja lagi bagus, bisa aku apresiasi, dan aku menciptain lingkungan yang nyaman sih buat mereka semua, biar semuanya nyaman dan aman. Berarti intinya komunikasi itu kunci dari yang emang bikin tim kakak lebih positif lagi. Betul. Kemudian terakhir nih Kak, mungkin aku mau nanya kayak seberapa besar sih peran kepemimpinan Kakak nih dalam menciptakan lingkungan kerja yang tadi Kakak bahas, biar kayak karyawan tuh ngerasa didukung gitu loh, ngerasa mungkin dirangkul gitu. Kayak, Kalau menurut aku sih emang peran kepemimpinan itu sangat penting sih, karena kayak bisa benar tadi nge-support, kayak ngebantu suasana di bisnis ini lebih nyaman dan kayak suportif gitu. Terus kayak jadi tim-tim yang lain juga bakal lebih semangat kerjanya, dan kayak lebih kreatif juga gitu, dan gak malas-malasan. Makasih Kak Niza udah bersedia buat datang dan mau kita wawancara-wawancara.
Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.